Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Nuraini, KPIC semester 5. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi tips agar kita fokus terhadap tujuan yang kita rencanakan. Berikut ini pengertiannya. 4 cara praktis agar kamu fokus pada tujuan apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata fokus. Bekerja tanpa melihat ponsel sedikit pun dan menyelesaikan laporan tanpa tergoda dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter, dan juga media sosial lainnya. Kebanyakan orang berpendapat bahwasannya fokus adalah tetap mengerjakan sesuatu tugas dalam jangka waktu yang tertentu tanpa beralih ke hal yang lain yang tidak relevan. Terlalu banyaknya informasi yang berdatangan baik secara offline maupun online. Kemudian membuat fokus kita menjadi mudah untuk buyar. Tidak hanya itu, kita akan semakin lambat dalam menyelesaikan sesuatu, entah itu dalam hal pekerjaan ataupun aktivitas pribadi. Sebagai contoh, dalam 5 menit pertama kita sudah berhasil untuk berkonsentrasi mengerjakan laporan keuangan ataupun laporan lainnya. Tiba-tiba ponsel kita menyala dan terdapat notifikasi bahwa grup band yang kita sukai akan menggelar konser di Jakarta. Lalu konser kita pun otomatis akan buyar dan kita sudah tidak lagi fokus pada laporan yang harus diselesaikan. Itulah sebabnya banyak dari kita yang pada akhirnya mengalami masalah dalam berkonsentrasi atau fokus dalam hidup. Jadi, bagaimana cara fokus yang lebih baik? Yang pertama, fokus bukan tentang memberi perhatian. Perlu kita ketahui bahwa fokus hanya tentang memberi perhatian yang lebih saat mengerjakan tugas seperti 20 hingga 60 menit tanpa terganggu dengan hal apapun. Ini adalah sebuah kekeliruan. Alasan sebenarnya mengapa kita fokus adalah karena kita perlu melakukan sesuatu yang melebihi kemampuan yang kita miliki. Kita perlu mencurahkan banyak waktu dan energi untuk membuat kemajuan dan perubahan positif. Dan mengapa kita ingin melakukan itu? Simpel sih, karena kita ingin menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Bukankah itu benar? Pada akhirnya tuh alasan mengapa kita tetap fokus pada tugas yang akan kita kerjakan, karena kita ingin berhasil dan sukses. Dengan hadirnya kesuksesan, hidup kita akan menjadi lebih baik dari sosok kita sebulan yang lalu atau bahkan setahun yang lalu. Yang kedua adalah fokus adalah sesuatu yang mengalir. Mengalir pendapat umum bahwasannya fokus sangat sulit untuk didapatkan. Sebenarnya kurang tepat. Fokus bukan sesuatu hal yang hanya kita ciptakan setiap kali kita membutuhkannya. Sebaliknya, fokus adalah sesuatu yang mengalir begitu saja. Dalam hal ini kita menargetkan seluruh energi kita untuk mendorong kemajuan dalam suatu hal yang sangat kita pedulikan. Nah, karena fokus membutuhkan
energi, waktu, dan upaya. Apapun yang kita butuhkan untuk fokus harus menjadi sesuatu yang berarti bagi kita. Sederhananya gini, fokus adalah kebutuhan primer yang kita perlukan untuk meraih suatu hal yang kita targetkan. Lalu, mengapa terkadang kita merasa sulit untuk fokus? Biasanya itu karena kita kehilangan dua elemen yang utama, dan mungkin kita tidak tahu kemana kita ingin pergi. Ini menandakan bahwasannya kita tidak memiliki tujuan yang jelas, atau kita memang memiliki tujuan tetapi kita bingung terkait langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Tanpa memiliki dua hal di atas, kita sama saja seperti melakukan presentasi selama 2 jam, tapi kita sendiri tidak paham apa yang kita sampaikan. Tidak ada tujuan yang pasti dari materi yang diberikan, dan itu semua akan percuma. Yang ketiga yaitu alur fokus tanpa tujuan dan peta jalan yang jelas. Berbagai hal dapat terjadi, menjadi kacau dan membuat frustasi. Jika kita mengambil langkah yang salah, kita dapat menghabiskan lebih banyak energi mental daripada yang kita butuhkan. Tetapi, memiliki aliran fokus akan sangat membantu kita mencapai tujuan. Jadi, alur fokus yang harus dimiliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai dengan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas di sini akan menjadi peta jalan yang jelas untuk kita melangkah. Peta jalan tersebut akan bertransformasi menjadi sesuatu yang kita perhatikan, inginkan, dan kita targetkan. Dengan adanya target, kita akan terus terdorong untuk mencapai tujuan akhir. Yang kedua, jika kita dapat memvisualisasikannya, itu artinya kita memiliki gambar yang cukup jelas terhadap apa yang diperlukan untuk mencapainya. Yang keempat, membuat peta jalan. Menuju fokus, menyusun peta jalan menuju fokus juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan. Tetapi, apa yang harus kita dahulukan? Adakah hal lain yang lebih berharga? Kira-kira itu akan memakan waktu yang seberapa lama? Peta jalan akan membuat kita memiliki pertanyaan seperti di atas. Ini bagus karena menandakan bahwa kita memiliki tujuan, sama seperti kita mengemudikan sebuah mobil. Setidaknya kita harus memiliki gagasan kasar tentang jalan utama mana yang harus kita lalui, dan urutan yang kita perlukan untuk mengendara. Jangan lupa, peta jalan kita juga harus mencakup tindakan yang layak dan realistis yang dapat dicapai. Saya harap sekarang teman-teman semua memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana fokus dapat bekerja. Dengan memanfaatkan alur fokus, kita dapat mengerjakan tugas lebih produktif. Bukan karena kita dapat berkonsentrasi, melainkan karena kita tahu persis apa tujuan akhir yang kita inginkan dan kita miliki. Kita memiliki rencana permainan yang baik untuk mewujudkannya, dan selamat berjuang untuk meraih segala impian hidup teman-teman semua.
Demikian tips fokus yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.